Bisa keluar ini kan? Masa mau dulu yang keren kan? Selempat satu melanjutkan. Sama bilang lanjut. Kita berapa Patrick? Kalau terakhir kan gimana? Bukan ada putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Undang nih. Mana? Mana satu? Sebenarnya hasil musyawarah. Orang kejar atau? Sebenarnya hasil musyawarah. Sudah Kapolo Pak. Apabila bermutu tinggi. Halo guys. Nanti ada yang santunan tahun. Oke pasti sih. Aja. Dasar Dulu. Lo selamat malam kawan-kawan. Saya agak kedengaran ya, kawan. kemerdekaan. Ya, oke. Udah jam dari tempat ini ya, kawan-kawan ya. Kita langsung. Apakah tidak ada targetan berapa penonton kan? Langsung lanjut. Oke ya. Oke, selamat malam kawan-kawan. Oke, masuk itu dengan sektor atau dengar. Halo, suara saya kedengaran jelas ya? Kawan Ince? Ya, kedengaran. Jelas ya kawan-kawan ya. Oke. Oke, selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam ini untuk mengisi, perkenalkan dulu ya, nama saya Arul Pasda dari Gerak IWD Sulsel, Gerak Internasional Women Day Sulawesi Selatan. Nah, di dalam seri diskusi yang ketiga ini untuk menuju Hari Internasional Women Day, kita akan mendiskusikan di sesi diskusi ketiga ini tentang situasi perempuan yang ada di Papua. Nah, karena kan kita tahu soal bagaimana permasalahan yang dia agak kompleks sebenarnya di Papua ya, agak kompleks. Namun hari ini yang kita mau lihat adalah bagaimana kasus kekerasan seksual, kasus represivitas dari lembaga-lembaga negara, atau kasus-kasus yang berdampak terhadap perempuan Papua hari ini. Saya sudah hari malam ini ditemani oleh kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua, kawan IC, hormat. Hormat. Kabar baik ya? Aman. Ya, puji Tuhan, baik. Nah, kawan IC ini kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua yang hari ini juga masih terus berada di garis resistensi ya, karena masih semangat di dalam gerakan demokratik lainnya menuntut hak kaum perempuan dan sebagainya. Nah, mungkin saya tidak usah terlalu berlama-lama. Saya akan langsung berikan kesempatan untuk kawan Ince dari Aliansi Mahasiswa Papua untuk
bagaimana memaparkan materi-materinya tentang atau terkait situasi perempuan di Papua saat ini. Nah mungkin itu jelas suaranya. Saya jelas ya Maskernya, kayaknya. Oh, masker, supaya lebih jelas. gitu. Nah, masker ya. Oh iya, sorry. Agak diinikan saja ya. Agak jelas ya. Oke. Mungkin saya langsung saja. Saya berikan kesempatan untuk kawan Lince mempresentasikan materi terkait situasi perempuan di Papua pada saat ini atau di beberapa tahun terakhir. Oke kawan, untuk kawan Lince saya persilakan. Hormat. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kawan-kawan dari Gerak International Women Day Sulawesi Selatan yang sudah dimana memberikan kesempatan kepada kami untuk membicarakan mengenai kondisi atau keadaan perempuan Papua saat ini. Kalau mau bicara kondisi dan keadaan perempuan Papua saat ini, berarti yang pertama kita tanyakan apa kabar perempuan Papua saat ini. Nah, jika kita memberikan pertanyaan seperti itu kepada perempuan Papua, maka rata-rata satu jawaban saja yang pasti akan didapat, bahwa keadaan perempuan pada saat ini adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Alasan kenapa? Lanjut kawan. Ya. Alasan kenapa sampai bisa saya katakan bahwa kabar perempuan Papua tidak baik-baik saja, dikarenakan alasan di mana semakin masifnya militer yang dikirim ke tanah Papua. Boleh kita bilang bahwa ya masalah penindasan kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya bisa datang dari militer, tetapi pada dasarnya trauma yang diberikan oleh militer kepada rakyat Papua itu sudah dari tahun 1961 hingga pada saat ini, di mana operasi-operasi militer yang terus dibuat hingga menyebabkan trauma-trauma itu. Salah satunya yang saat ini masih terjadi, operasi-operasi yang masih terjadi di mana di Dugama. Dugama dulunya juga tempat bekas operasi militer yang dimana dulu disebut dengan Mapenduma atau operasi Mapenduma, yang sekarang terjadi operasi militer juga, gitu. Jadi kalau dilihat dari sekarang kekerasan yang didapat itu bukan hanya satu, tapi perempuan Papua itu dia lagi ditindas dari berbagai aspek, di mana dia seperti seseorang yang tidak memiliki hak sebagai seorang manusia, mulai dari kekerasan militer, kekerasan dalam bidang kesehatan, kekerasan dalam bidang ekonomi, sosial. Hampir semua lini kehidupan manusia itu kekerasannya dirasakan oleh perempuan Papua. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ditanya sekarang, kekerasan kalau dibilang kekerasan ekonomi seperti apa? Kekerasan ekonomi terjadi di mana ketika mama-mama Papua itu mulai tersingkir dari dominasi ekonomi, di mana dominasi perekonomian atau sistem perekonomian di Papua lebih dikuasai oleh pendatang. Di mana itu juga menjadi salah satu kekerasan kepada perempuan Papua, karena rata-rata penghidupan untuk membiayai sekolah anak itu semuanya datangnya dari berjualan. Bahkan salah satunya dominasi di pasar, di mana mama-mama Papua di pasar-pasar tradisional tidak memiliki tempat untuk berjualan yang layak dan mengharuskan mama-mama Papua menggunakan karung. Kekerasan ekonomi. Terus kalau bicara masalah kekerasan sosial, di mana kalau bicara Papua berarti kita bicara juga mengenai budaya patriarki yang memang patriarki yang sudah didukung betul oleh budaya dari Papua sendiri yang betul-betul menghegemoni dalam kehidupan masyarakat Papua, yang dimana menjadikan perempuan terus menjadi orang yang menjadi individu yang orang bilangnya second sex atau jenis kelamin kedua di dalam kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga. Jadi kalau bicara perempuan Papua berarti bilang aja bahwa
Perempuan Papua sudah ditindas dari keluarga sendiri, ditindas dari lingkungannya sendiri, ditindas juga dari kolonialisme. Nah, dari kolonialisme di mana praktik-praktiknya bisa kita bilang yang tadi pengiriman militer, kekerasan dari militer. Dan banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita hadirkan untuk permasalahan di mana kekerasan militer ini. Sosial. Kalau bicara mengenai kesehatan, kita bicara juga mengenai pengiriman miras. Bahkan kemarin Presiden Joko Widodo sendiri mengizinkan di mana ada penjualan miras di Papua. Seharusnya jika mau melakukan membuat peraturan seperti itu, harusnya ada investigasi dulu. KDRT yang sangat tinggi di Papua itu biasanya disebabkan juga termasuk melalui miras. Kematian orang Papua itu juga termasuk melalui miras. Tapi malah diperbolehkan di Papua. Itu hal yang sangat disayangkan. Persoalan di mana kekerasan terhadap di dalam bidang kesehatan itu terjadi di mana banyak sekali ibu-ibu atau mama-mama yang tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak. Akses kesehatan yang layak. Di mana tidak ada banyak sekali bangunan-bangunan kesehatan, namun tidak ada tenaga-tenaga medisnya, bahkan di bagian wilayah yang jauh dari perkotaan. Jadi kalau mau bicara masalah kekerasan perempuan Papua itu sudah ditindas dari berbagai aspek. Kalau masalah di kekerasan di sosial itu tuh bukan hanya kaum perempuan saja yang ditindas, dijadikan sebagai kaum yang minoritas lah bisa dibilang, yang termarginalkan. Tapi ada kawan-kawan dari transpuan juga dimarginalkan di situ. Kawan-kawan transpuan, transgender itu juga sama mengalami hal yang sama, tapi dengan kelas-kelas penindasan yang berbeda juga. Dan untuk orang Papua pada umumnya juga memang ditindas dengan cara yang sama, cuma ada perbedaan kelas itu untuk penindasannya. Jadi berbeda-beda gitu. Makanya kalau ditanya apa kabar Papua, atau seperti yang pada saat ini kita diskusikan situasi Papua, yaitu situasi Papua tidak baik-baik saja. Operasi-operasi militer yang sampai saat ini terjadi di tiga kabupaten ya, di Timika, ada di Intan Jaya, dan juga ada di Mapenduma atau Nduga. Kalau di Timika terjadi di 3 kampung. Nah, pengungsi ini yang dimana korban utama dari setiap pengungsian terjadi atau militer ketika terjadi operasi militer, pengungsi yang menjadi korban itu adalah perempuan dan anak-anak. Dimana kalau mungkin kawan sudah membaca berita-berita, banyak berita mengenai perempuan yang harus terpaksa melahirkan di hutan dan bayinya meninggal, ibunya meninggal diduga. Karena duga tuh operasi militer sudah terjadi dari tahun 2018 dan sampai detik ini masih terjadi dan masih ada pengungsian, masih ada orang di pengungsian. Karena kalau bicara masalah perempuan Papua itu bukan hanya bicara masalah alam, perampasan lahan, bukan hanya bisa bicara masalah 1 atau 2 aspek saja, tapi bicara perempuan Papua itu berarti harus bicara dari akar persoalannya. Akar persoalannya apa? Ya itu harus kembali ke sejarah. Karena permasalahan Papua pada saat ini itu adalah karena ada kepentingan ekonomi dari luar dan juga persoalan politik yang belum terselesaikan dari tahun 1961 sampai sekarang. Mungkin itu. Oh ya, itu mungkin untuk pengantar awalnya ya. Iya. Ya, dari penjelasan kawan tadi ada beberapa poin yang saya simpulkan, misalnya soal bagaimana melihat Papua itu dari kacamata orang Papua itu sendiri, yang proses akar sejarahnya itu dimulai dari 1962 atau 1961, awal-awal proses bagaimana Papua itu dimasukkan ke dalam Indonesia. Dia memiliki beberapa dampak aspek yang seperti sudah kawan bicarakan tadi soal di berbagai sektor, misalkan di dasar sektor ekonomi yang dimana pasar mama-mama Papua itu pasar tradisional yang hilang karena tidak mampu bersaing dengan pasar-pasar modern hari ini. Yang kedua, soal kekerasan sosial juga yang kita
di dalam momen IWD ini kita sudah tahu bahwa salah satu hal yang penyebab utama adalah budaya patriarki yang sudah mendarah daging, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Mendarah daging di mata kan di setiap kepala manusia. Yang ketiga adalah soal bagaimana di dalam sektor kesehatan juga Papua itu ditindas. Contoh, karena tadi adalah imbas dari beberapa isu yang sedang dimainkan. Nah, tadi kawan sempat menyindir soal bagaimana operasi militer yang terjadi di 3 daerah, provinsi kalau tidak salah ya, provinsi Papua, provinsi atau di provinsi kabupaten, di provinsi Papua, di beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten, antara lain adalah Kabupaten Timika, Intan Jaya, dan Dugama ya, Duga. Yang kita tahu bersama di pendudukan militer di Dunga itu dari tahun 2018 telah mengakibatkan banyak dampak. Salah satunya adalah bagaimana yang tadi diberitahukan kawan bahwa perempuan yang mengungsi ke hutan karena takut kontak senjata yang dilakukan antara kedua belah pihak itu yang melahirkan di hutan karena tidak mempunyai peralatan medis yang agak mumpuni atau tidak mempunyai rantung yang cukup, artinya ada yang hamil, lalu bayinya meninggal karena kekurangan alat apapun dan sebagainya. Ada juga ibu-ibu yang meninggal di hutan. Nah, soal kekerasan tadi, kalau bicarakan yang dia agak kompleks dari masalah ekonomi, masalah sejarah, masalah politik, dan dari beberapa sektor lain, saya melihat soal, misalkan kalau kira-kira bagaimana pendapat kawan Nietzsche dari Aliansi Mahasiswa Papua tentang salah satu laporan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang berjudul Stop Sudah. Laporan Stop Sudah. Ada juga beberapa data-data yang kita kumpulkan, kita bisa dapat di website di Google, dari Elsam mungkin, lembaga-lembaga di Pasifik juga ada, soal di LBH Papua juga ada, soal webinar mereka kemarin dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira kawan-kawan melihat dalam salah satu poin yang sangat-sangat bagi kita, kawan-kawan yang menghargai hak asasi manusia dan terus memperjuangkan hak asasi manusia agar dia berdiri pulih di negara yang menjabat salah satu sebagai Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. Di dalam laporan Stop Sudah itu, dia membicarakan soal bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa oknum militer terhadap perempuan Papua, bahkan pemerkosaan itu dia menjadi taktik interogasi terhadap perempuan Papua yang diduga mempunyai relasi dengan kelompok yang dikatakan mereka adalah kelompok KKB, OTM. Kita katakan begitu. Kira-kira menurut kawan, apa kira-kira yang menjadi alasan utama penyebab sampai pemerkosaan menjadi taktik interogasi ini dilakukan oleh mereka dan bagaimana dampak terhadap perempuan Papua ke depannya? Oke, langsung saya jawab ya coba. Jadi begini kawan, kalau mau bicara mengenai itu, trauma yang sudah dialami, pertama kita bicara dulu trauma yang sudah dialami oleh perempuan Papua itu dimulai dari tahun 1962, di mana banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan mungkin ini di luar nalar, tapi ini pernah terjadi di Papua, yaitu ada ibu hamil yang dimana nanti perutnya dipotong, anaknya dikasih keluar terus diganti dengan batu dan diganti dengan rumput daun-daunan. Itu semua data konkretnya ada. Sangat disayangkan bahwa negara Indonesia yang mengaku bahwa dia paling meninggikan HAM, hak asasi manusia, bahkan sudah masuk ke dalam jajaran PBB, tapi belum mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu tidak pernah diadili? Kalau memang betul, dan jika memang betul negara ini adalah negara yang betul-betul mengagung-agungkan hak asasi manusia, gitu.
Jangankan bicara Papua, kita coba bicarakan saja untuk aktivis 98 Indonesia. Banyak aktivis yang dibunuh, tapi sampai sekarang persoalannya belum diselesaikan. Ya. Bicara Papua mungkin terlalu jauh, bahkan itu saja belum diselesaikan. Sangat disayangkan di mana Indonesia mampu untuk menampakkan diri menjadi seseorang yang paling mencintai atau meninggikan soal HAM. Tapi di negaranya sendiri persoalan HAM belum pernah beres hingga detik ini. Dan trauma, dan kalau bertanya akibat apa sih yang dialami oleh perempuan Papua? Jadi begini, ada kasus di mana laporannya dibuat oleh LIPI dan Komnas HAM yang tadi kawan sempat bilang, bahwa ada beberapa perempuan yang mendapatkan tindakan KDRT dari suami, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mereka berkeinginan untuk melaporkan suaminya mereka ke pihak yang berwajib atau aparat militer atau di sini Polri. Tapi mereka memiliki ketakutan tersendiri. Apa yang menyebabkan mereka memiliki ketakutan sendiri untuk menghadapi itu? Polisi ya, itu karena itu akibat trauma-trauma yang ada itu. Jadi Indonesia atau lebih tepatnya bilangnya militer. Militer itu selalu menggunakan hal yang sama. Rekonstruksi yang sudah digunakan yang dulu-dulu pasti akan digunakan terus-terus untuk menambahkan trauma-trauma supaya rakyat atau bahkan dibilangnya perempuan Papua yang merasa trauma tidak akan pernah berani untuk bertindak atau tidak akan berani untuk berbicara mengenai persoalan itu. Jadi berusaha untuk menyebarkan ketakutan. Makanya mungkin bukan kemungkinan besar, tapi mereka menggunakan cara-cara seperti itu untuk menginterogasi perempuan Papua. Gitu. Supaya kan menanamkan trauma, karena traumatik itu, trauma orang bilang kalau sakit psikologis itu sakit yang paling susah untuk disembuhkan. Kalau tidak salah, gitu. Mungkin begitu, kawan. Ya, oke ya. Jadi sudah agak kompleks penjelasan dari kawan Ijo tentang bagaimana situasi perempuan Papua pada saat ini dan bagaimana tragedi atau trauma-trauma yang terjadi terhadap orang Papua, dari mulai stigma rasis, yang kedua stigma ganda lagi bahwa sudah rasis, kemudian berstigma soal gender juga perempuan Papua. Nah, mungkin di beberapa sesi ini saya akan membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi dengan kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang masuk ke dalam forum diskusi malam ini. Kita persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Ini mungkin ada satu ya dari akun Mans 3596. Coba dijelaskan sesuai fakta dan data kaitan dengan pemerkosaan oleh aparat keamanan. Ya, mungkin tadi sudah agak disinggung sedikit terkait data-datanya yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan dengan berjudul laporan Stop Sudah. Dia di sini menuntut ya. Jadi kawan coba menjelaskan kembali sesuai bagaimana fakta dan data yang ada di lapangan, soal bagaimana pemerkosaan dan pemerkosaan yang dilakukan beberapa oknum militer, berdasarkan faktanya itu bagaimana dengan kaitannya dengan data-data yang apakah dia mempunyai embel-embel politik kah atau tidak, itu coba dijelaskan oleh kawan. Kalau untuk persoalan di mana data-data dan fakta itu yang tadi sempat kita bilang bahwa pernah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian itu dari LIPI bekerja sama dengan Komnas HAM untuk melakukan penelitian di mana mereka mewawancarai hampir 1.700 orang dan mendapatkan data-data yang konkret. Mungkin kalau kawan Ans mau mengecek lebih dalam lagi, sangat bagus sekali. Nanti coba kawan Ans sendiri coba download itu tuh bukunya, kalau tidak salah bisa di-download itu. Stop Sudah. Terus ada juga ada di sini. Terus ada juga kalau mau kawan bisa cek di El Saham.
Kalau Elsam itu ada banyak sekali data yang ditawarkan juga di Elsam, mulai dari kekerasan di Kabupaten Paniai dari tahun 1998 sampai 1968 sampai 1988, 1998. Nah, itu ada banyak sekali. Ada 94 pemerkosaan, tapi ini untuk kawan perempuan Papua yang berani melaporkan diri. Belum dihitung dengan kawan-kawan perempuan Papua yang mengalami trauma berat dan tidak mampu untuk melaporkan hal tersebut. Gitu. Terus ada juga nanti di Jayawijaya, korbannya 10 orang. Tahunnya juga sama, 1968 sampai 1998. Itu juga ada di data resmi Elsaham. Nanti kawan bisa cek, karena itu bebas untuk dicek. Gitu. Korban pemerkosaan itu. Terus yang paling ini, dan korbannya masih hidup dan masih berbicara tentang persoalan ekosistem Papua atau alam-alam di Papua yang sempat menjadi korban tawanan juga, yaitu Mama Yosepa Alomang. Itu dia sendiri juga bersaksi dan bukti-buktinya juga ada mengenai kekerasan militer, di mana telinganya dipotong, di mana api rokok yang dikasih padam pas di dia punya paha. Banyak sekali kekerasan itu, dan data-datanya pun banyak. Cuma sangat disayangkan bahwa media Indonesia saat ini tidak banyak yang mampu meliputi kekerasan-kekerasan yang sudah terjadi kepada perempuan Papua. Gitu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan juga susah untuk mencari informasi mengenai hal-hal tersebut. Gitu kawan. Oh iya, oke ya. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh kawan Lincia. Mungkin cukup jelas ya. Bisa dicek di Elsam, bisa dicek di beberapa laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga nasionalitas usaha. Ada LBH Papua, mungkin ada juga Komnas Perempuan dengan laporan sudah. Kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, ada juga biarkan dorang mati sudah, itu dari biarkan dorang mati sudah. Iya, dari, terus ada ya. Iya, terus nanti ada juga di International Coalition for West Papua, ICP. Itu juga ada. Itu juga ada. Kalau di situ baru lengkap, dia langsung per buku panduan itu. Jadi kekerasan HAM yang seluruhnya diambil di situ. Jadi nanti coba cek. Ya itu agak jelas ya, kawan Mans. Yang tadi pertanyaannya. Ya mungkin masih ada beberapa kawan-kawan lain yang ingin bertanya soal bagaimana kabar terupdate atau pertanyaan apapun sesuai konteks kita malam hari ini. Saya persilakan terhadap kawan-kawan yang masuk di forum diskusi malam hari ini. Silakan kawan-kawan. Terima kasih ya, memuaskan ya kawan-kawan. Mungkin ada kawan-kawan yang lain, kita persilakan untuk memberikan pertanyaan untuk kawan-kawan aliansi mahasiswa Papua menjawab apa yang sedang terjadi di Papua hari ini, misalkan. Halo kawan-kawan. Mungkin sambil tunggu kawan-kawan bertanya, saya ini sedikit lagi, boleh? Oh ya, gas, silakan ya. Kawan. Jadi untuk bagian bidang kesehatan itu juga sebenarnya ada, tadi sempat terlewatkan itu penyakit HIV/AIDS. Kalau dilihat dari diagram pengukuran atau mungkin di setiap provinsi, tapi memang selama ini di Provinsi Papua dan Papua Barat itu adalah provinsi yang paling tertinggi dengan penyebaran virus HIV/AIDS. Nah, kenapa sampai penyebaran virus HIV/AIDS ini tidak pernah terjadi? Karena dalam beberapa penelitian ternyata ditemukan bahwa beberapa kawan-kawan PSK ya dikirimkan dari luar Papua ke Papua. Kenapa? Ya. Tidak, lanjut kawan. Lanjut. Dikirimkan ke Papua dan setelah itu di Papua sendiri tidak terurus dengan baik.
Nah, karena tidak terurus dengan baik untuk persoalan kesehatan dan lain-lain, bahkan tidak tahu apakah itu sudah tersebar penyakit HIV AIDS atau tidak, di mana tidak terkontrol dengan baik, bahkan juga termasuk kesehatannya, hingga menyebabkan banyak sekali terjadi penyebaran virus HIV AIDS. Dan beberapa kampung, dan itu memiliki data juga di beberapa kampung, yaitu di Asmat, di Kabupaten Asmat, yaitu Kampung Sorai, Bubis, dan beberapa kampung lainnya itu tuh PSK itu didatangkan oleh militer sendiri. Gitu. Jadi gitu ya. seakan-akan militer yang mungkin mempekerjakan mereka untuk bekerja di situ gitu. ya. Nah ini Lin, ada pertanyaan dari Mr. Yow 362. Apakah kehadiran negara melalui Undang-Undang Otonomi Khusus dapat menjawab kekerasan perempuan Papua, atau kehadiran negara malah sebaliknya menambah penderitaan terhadap perempuan Papua? Mungkin itu bisa dijawab, kawan. Senang sekali. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini begini. Menarik, ya? Apakah kehadiran otsus ataupun kehadiran negara itu tuh bisa menyelesaikan persoalan kekerasan di tanah Papua, terutama kepada perempuan? Saya bisa bilang dan saya bisa jamin bahwa tidak. Karena itu real. Data-data yang tadi kita bicarakan saja itu tahun 2014, bahkan kejadiannya operasi militer sampai tahun 2014 itu masih ada. Dalam banyak catatan kekerasan, bahwa kekerasan itu malah terus terjadi dan terus terulang, walaupun ada otonomi khusus. Kalau bicara otonomi khusus, kita bicara hanya tentang uangnya saja kalau di Papua, bukan tentang peraturannya. Otonomi khusus diterapkan di Papua itu hanya dengan uangnya saja, tapi salah satu pun peraturannya tidak pernah dijalankan di tanah West Papua, dan itu memang terjadi. Gitu. Banyak kok bukti-buktinya, banyak sekali bukti-buktinya di mana otonomi khusus itu dilanggar. Banyak sekali bukti-buktinya di mana dengan kehadiran otonomi khusus malah menambah kekerasan terhadap perempuan Papua pada umumnya. Jadi kalau ditanya apakah itu malah menyelesaikan, tidak, bukan menyelesaikan, tapi malah menambah trauma yang bertubi-tubi lagi kepada perempuan Papua. Bukan hanya kepada perempuan Papua kalau pada saat ini kalau bicara otonomi khusus, tapi juga kepada kawan-kawan transgender, transpuan, kepada kawan-kawan yang PSK. Karena memang kasihan, walaupun mereka digunakan untuk mungkin saja, ini dikatakan mungkin saja, pakai tanda kutip, digunakan untuk menghabisi orang Papua, entah melalui apapun, kami tidak tahu. Tapi kalau mereka memang digunakan, tapi tetap saja mereka juga manusia. Kita tidak bisa menstigma mereka dengan seenaknya, gitu. Karena kan setiap manusia itu memiliki hak begitu untuk hidup, untuk berbahagia, gitu. Nah, mungkin itu. Iya, mungkin sudah dijawab pertanyaan dari kawan Mr. Yow. Iya, bisa juga saya sebagai moderator tawarkan untuk kalau mau melihat dampak otsus terhadap perempuan Papua, bisa juga dibaca kalau tidak salah di buku Pak Sendios Woda yang di kata pengantarnya ditulis oleh Pak Sokrates Sopenyoman, salah satu tokoh-tokoh antropolog di Papua ya. Itu ada beberapa bab yang menulis, bahkan dari penelitian mereka, kalau tidak salah, mohon maaf pertama-tama untuk sebelum saya mengucapkannya, soal ada beberapa perempuan yang basic pekerjaannya sebagai PSK yang tervonis penyakit HIV/AIDS itu dikirim ke Papua. Nah, soal secara niat mengirim mereka ke Papua dan sebagainya, itu kita perlu berbagai siasat untuk melihat itu ya. Kita tidak tahu apa maksudnya, bagaimana penglegalan alkohol yang tadi sudah dibicarakan, ada juga pengiriman perempuan yang tervonis HIV/AIDS di Papua itu juga ada. Nah, itu mungkin tawaran dari saya. Nah, ada juga pertanyaan lain kawan Lince soal ini dari akun kawan Alam Murkah. Aku mau bertanya, gerakan feminis apa yang harus dibangun di Papua? Gerakan feminis apa kira-kira? Ya. Oke.
Saya jawab langsung ya. Kalau kita bicara gerakan feminis, apa yang tepat dibangun di Papua? Berarti kita harus bicara juga, saya coba-coba tarik mundur lagi dulu sedikit. Di Papua, kalau soal ruang demokrasi walaupun hanya 30% untuk 30% kalau tidak salah untuk Indonesia, untuk perempuan duduk di kursi-kursi parlemen. Bukan Indonesia saja, tapi bahkan di Papua pun ketika perempuan duduk di kursi-kursi seperti itu, terkadang itu perempuan itu sendiri malah lupa sebenarnya apa yang perlu dia buat untuk perempuan lain. Sudah banyak yang seperti itu. Kalau bicara tentang gerakan feminis apa yang tepat untuk dibangun di Papua, seperti yang tadi sempat saya singgung di awal kata pengantar, bahwa kita tidak bisa melihat kondisi Papua atau kekerasan terhadap perempuan di Papua itu hanya melalui satu kacamata saja. Tapi harus lihat berbagai kacamata, karena bukan hanya masalah lingkungan saja yang ada di Papua, karena hampir seluruh masalah itu ada di Papua. Dan kembali lagi, lihat persoalan apa yang menyebabkan ketertindasan ini terjadi. Ya. Kalau kita bicara ketertindasan ini terjadi karena persoalan apa, berarti kita bicara bahwa kepentingan ekonomi lah yang menyebabkan Papua dianeksasi paksa ke dalam Indonesia. Di mana itu kalau bicara sejarah. Nah, kalau bicara sejarah kan Papua dianeksasi paksa ke dalam Indonesia. Gitu. Nah, karena kepentingan di mana privat mau masuk, perusahaan-perusahaan mau masuk, gitu. Kalau di sini kalau bicara itu berarti kita lihat bahwa itu kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang menyebabkan di mana Papua harus dianeksasi paksa ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi kalau mau bilang gerakan feminis apa yang tepat, menurut pendapat saya dan dari hasil-hasil yang pernah saya diskusikan bersama kawan-kawan saya dan bersama dengan kawan-kawan, mungkin yang lebih tepat itu feminis yang tepat itu adalah feminis sosialis. Menurut saya, sosialis Marxis. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun saya tahu bahwa Marxis sendiri tidak mendukung feminis, tetapi saya bilang begitu karena menurut saya persoalan Papua ketika kita mau bilang mau menyelesaikan itu berarti kita harus membongkar hal yang paling utama, yaitu persoalan ekonomi. Itu yang perlu diserang duluan. Supaya kekerasan di perempuan Papua itu tidak ada, itu persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi dan tidak boleh ada kelas-kelas sosial. Tapi kalau itu mau tercapai, mungkin maaf kalau memang sedikit ini, tapi kalau mungkin itu mau tercapai, berarti harus ada pembebasan nasional untuk West Papua atau Papua Barat. Harus ada Papua harus merdeka untuk menciptakan negara yang betul-betul bebas dari seluruh kelas-kelas sosial. Dan mungkin bisa menjadi negara sosialis komunis, maybe. Mungkin itu. Nah, ini oke, ya sudah dijawab ke pertanyaan dari kawan tadi. Ada juga pertanyaan dari kawan lain untuk kawan-kawan. Ada dari kawan Fajri. Ini kawan Lince. Saya bacakan pertanyaannya itu. Saya mau bertanya kawan, kenapa tidak pernah ada ditayangkan di televisi tentang kekerasan terhadap orang Papua? Itu kawan. Iya ya, itu menjadi salah satu pertanyaan besar di kepala kita semua hari ini. Oke. Saya coba cerita pengalaman sedikit saja dulu. Gini, waktu kecil tempat tugasnya orang tua saya itu di tempat yang bisa dibilang tuh tempat yang paling merah. Karena paling sering terjadi konflik bersenjata militer. Nah, pada saat terjadi seperti itu, saya biasa heran, kenapa berita tidak pernah menayangkan tentang persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Awalnya saya heran, mungkin di Jakarta saja. Ya, orang-orang di Jakarta saja yang boleh masuk TV. Awal-awalnya saya pikir begitu. Tapi pada saat saya keluar, baru saya mengetahui, setelah mengetahui, bahkan sampai mengetahui pokok persoalannya, dari situ saya tahu bahwa di Papua bahkan sampai detik ini saja masih ada pelarangan untuk jurnalistik nasional maupun internasional untuk masuk. Bahkan kawan-kawan media online yang Papua punya seperti yang Suara Papua saja kan kemarin sempat digugat. Kalau tidak salah tolong diluruskan. Tapi sempat digugat. Padahal hanya mereka yang mampu mengangkat betul-betul real kejadian yang ada di tanah Papua. Gitu.
Dan bahkan sekarang kalau bicara ini media Indonesia Papua tidak tahu kenapa. Mungkin saya bisa bilang bahwa ini salah satu bentuk diskriminasi rasial yang terjadi dari rakyat Indonesia terhadap, dari bangsa Indonesia terhadap bangsa West Papua. Kalau rakyat sepertinya kita sama-sama ditindas. Iya. Iya. Oh iya ya, itu sudah pertanyaan yang dijawab kawan-kawan. Mungkin sebelum masuk ke closing statement dari kawan-kawan, saya minta satu pertanyaan terakhir dari kawan-kawan ya. Sebelum kita masuk ke closing statement, kira-kira ada kawan-kawan yang masuk di kesempatan diskusi kali ini yang mau memberikan pertanyaan terakhir untuk sebelum masuk ke closing statement dari kawan Ince yang mewakili Aliansi Mahasiswa Papua. Yuk kawan-kawan bertanya. Ada ini ada nih. Mana? Seberapa pentingnya? Yang mana itu? Dari Arus Wanoma 98. Belum ada di sini kayaknya. Oh iya. Coba dibacakan kawan. Dia bertanyanya seperti ini. Seberapa pentingnya peran perempuan Papua untuk kebebasan bangsa West Papua? Oh iya ya. Oh iya, itu mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya. Seberapa pentingnya peran perempuan Papua untuk gerakan pembebasan Papua itu sendiri. Itu mungkin sangat-sangat bisa dijawab oleh kawan Lince. Kalau ditanya seberapa pentingnya, berarti dibilangnya tuh kita harus bilang bahwa sangat-sangat penting. Karena tadi saya bilang bahwa perempuan Papua pada saat ini saja hak-haknya sebagai seorang manusia saja tidak bisa terpenuhi. Gitu. Karena itu seberapa penting berarti sangat penting peran perempuan West Papua atau perempuan entah itu asli ataupun lahir besar di sana untuk berjuang demi kemerdekaan bangsa West Papua. Karena pembebasan perempuan tidak akan pernah tercapai jika pembebasan nasional tidak pernah tercapai. Dan sebaliknya, pembebasan nasional tidak akan pernah tercapai ketika pembebasan perempuan tidak pernah tercapai. Jadi dia saling berkaitan. Karena itu kenapa peran perempuan sangat penting. Dan perempuan ketika turun untuk berjuang, saya yakin dan percaya bahwa perempuan akan mampu untuk berdiri di garda terdepan. Siap. Oke ya, itu jawaban dari pertanyaan terakhir yang diberikan oleh kawan Lince. Mungkin masih ada waktu ya, atau mungkin karena kita terbatas oleh waktu, kawan-kawan, mungkin saya akan meminta kawan Lince untuk memberikan closing statement terakhir untuk mengakhiri diskusi kita hari ini. Closing statement dari kawan Lince dari Aliansi Mahasiswa Papua soal apa dari kesimpulan kekerasan terhadap perempuan Papua yang begitu kompleks. Mungkin di closing statement bisa menggambarkan apa yang sedang kawan-kawan inginkan berupa tuntutan apa terhadap tuntutan perempuan Papua terhadap negara hari ini, dia bertepatan juga di momen International Women's Day ini, kawan-kawan. Oke, saya beri kesempatan untuk kawan Lince. Terima kasih. Closing statement. Mungkin satu-satunya keinginan supaya kekerasan kepada perempuan Papua tidak akan pernah lagi terjadi atau hak-hak pemenuhan dari perempuan Papua dapat tercapai adalah dengan cara bahwa Papua harus merdeka. Mungkin itu satu-satunya cara. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak akan pernah ada pembebasan nasional bagi perempuan Papua jika tidak ada pembebasan nasional bagi bangsa West Papua. Karena dua hal itu saling berkaitan. Mungkin itu, ya. Pak. Iya. Oke, kawan-kawan, itu untuk menutup diskusi kita sudah diberikan closing statement dari narasumber kita hari ini, kawan Lince yang mewakili Aliansi Mahasiswa Papua. Mungkin bisa kita simpulkan ya dari beberapa pemaparan kawan Lince tadi adalah bagaimana penindasan terhadap perempuan Papua itu terjadi begitu kompleks, dari beberapa sektor juga masuk, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi bagi kawan-kawan itu adalah dia mempunyai satu sumber yang didasari di tahun 1961,
dari proses aneksasi ya, Iya. pemasukan paksa Papua masuk ke Indonesia, Yes. mungkin sudah diberikan. Closing statement yang diberikan kawan Lince adalah bagaimana perempuan Papua itu bisa terbebas oleh penindasan yang terjadi terhadap perempuan Papua itu sendiri adalah dengan memerdekakan negara Papua itu, bangsa West Papua itu sendiri ya. Karena tidak ada, karena apa tadi? Tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan, bahkan Dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan nasional. Ya, mungkin itu terakhir ya kesimpulan dari diskusi kita malam hari ini. Ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila mengucapkan salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kawan-kawan, itu ya, mungkin itu saja dari kita hari ini. Karena memang mohon maaf karena ada beberapa kawan-kawan yang komen persoalan waktu juga. Mungkin di lain waktu kita bisa mendiskusikan lebih detail penindasan yang terjadi terhadap perempuan Papua. Ya, saya Arul dari Gerak Aliansi Gerak International Women Day mengundang kawan-kawan untuk terlibat aktif di tanggal 8 nanti hari puncak International Women Day di Sulawesi Selatan bersama juga dengan kawan-kawan Papua nanti ya kawan-kawan ya. Ya, pasti. Untuk bagaimana partisipasi kita kawan-kawan. Oke, mungkin itu dari saya. Selamat malam. Hidup perempuan yang berawan. Salam pembebasan nasional Papua Barat. Salam. Hormat. Wah. Hormat.